Dan si WhatsApp-nya tuh masih nyangkut. WhatsApp dia di situ. Iya. Terus notif masuk. Ada yang mencurigakan. Nah, waktu Pak Hilmi jadi korban, hanya korban kah? Nah juga. Oke viewers, kita ketemu lagi di ODGJ. Apa tuh nih ODGJ? Oh gini. Bebas, ya bebas. Ini doang nggak jelas. Oke. Isinya orang-orang gak jelas tapi tetap waras. Itu tagline kita. Oke. Nah, hari ini kebetulan kita kedatangan bintang tamu nih. Narasumber Wow. Seorang wanita. Nah, menurut cantik. wujudnya sih wanita, tapi saya nggak tahu dalamannya. Wah, Jangan tahu juga dalamannya gitu. Iya, makanya dong. Kita lihat wujudnya nih wanita nih. Kita perkenalkan diri dulu ya. Dengan siapa ini? Pulang. Bulan ini cewek ya? Cewek. Cewek ya, cewek. Cewek duluan. Cewek tulen ya, oke. Nah, lanjut lagi. Kalau ini kita udah pada tahu ya, ini dengan siapa? Hilmi. Hilmi. Saya Erik aja biasa. Erik aja, saya Afin. Udah tau lah, udah jelas. Nah, topik kita hari ini adalah tentang perselingkuhan. Karena ini lagi rame nih di Gen Z, Gen Milenial, Gen Alpha, Gen Romeo. Ada ya? Ada nggak sih Gen Romeo? Ya, Romeo dan Julia. Romeo dan Juliet, oke. Baby boomers, banyak yang selingkuh intinya. Nah, di sini tuh saya rasa nih ada korban atau pelaku. Nah, saya nggak tahu nih. Korban belakang. Nah, saya nggak tahu nih yang mana korban, mana pelaku. Viewer saya yang nentuin ya. Iya. Nah, saya mau nanya topik perselingkuhan. Waduh, berat banget. Berat ya. Bapak korban atau pelaku? Saya Dua-duanya. nggak dua-duanya. 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 Kalau Tehulan? Aku Jujur. korban. Tapi pernah jadi pelaku? Enggak sih kayaknya. Dan juga Kang Hilmi jujur ya. Udah usah ditanya. Udah ngerti kelihatan nih. Nih, viewer saya lagi minta Kang Hilmi buat jujur ya. Jujur Kang Hilmi. Ya. Korban atau pelaku? Korban yang menjadi pelaku. Wah, luar biasa jujur sekali masih nggak. Nah, kalau saya jujur terus terang, saya korban dia, pelaku iya. Ya. Saya mau jujur apa Ya, saya jujur, saya nggak pernah dua-duanya. Oke, ya. Silakan dipercaya aja viewers ya. Nah, berhubungan dengan bintang tamu, Tehulan, kita mulai dari Tehulan. Nah, perselingkuhan sebagai korban. Iya. Korban. Boleh nggak diceritain? Korbannya gimana? Kalau boleh tahu Tehulan sekarang umurnya berapa? Umur aku sekarang 23. 23 tahun ya. Oke, udah berapa kali? Oh, belum nikah? Udah nikah? Belum. Nikah ya? Pacar punya? Punya. Oke. Jadi korbannya di pacaran sekarang atau yang dulu? Yang sekarang. Ya sekarang. Wow. Mana tahu lagi lah. Ketahuan ya. Oke. Boleh nggak? Jangan disebut ya, namanya jangan sebut ya. Oke, inisialnya aja mungkin boleh. Oke. Nah, Teteh jadi korbannya tuh gimana? Jadi Sama teman sendiri nggak? enggak, aku nggak kenal Nggak kenal ya. Oke, coba nama jelasin. ceweknya siapa. Jadi kan kita tuh lagi baik-baik aja, terus lagi study tour ke daerah Jogja. Ini udah lama tuh baru nih. Tahun kemarin kayaknya. Oke, setahunan lah ya. Setahun. Oke. Itu di Jogja tuh ya. Lagi bareng-bareng kan. Bisa. Orang tuanya mampu. Mau memang. Nggak kayak yang tadi sebelum podcast sebelumnya. Ya, ini golongan yang mampu. Golongan beda ini. Oke. Itu minat banget tuh. Nginep tapi kan bisa. Alhamdulillah. Ya. Kenapa kita apa? Ya. Pasti lah ya. Gimana lanjut lah. Oke. Jadi kita lagi study tour ke Jogja. Adem-adem aja. Romantis aja. Berduaan tuh. Banyak kan. Banyak kan study tour. Enggak, tadi pas romantisnya berduaan. Berduaan. Oke. Berduaan. Terus di perjalanan pulang itu masih komunikasi karena kita beda bis, komunikasi ya kayak biasa. Nyampe Bandung sini, laptop dia saya yang bawa. Oh iya. Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Oh, Emang sengaja. saya minjem ceritanya. Oke, laptop oke, dia. oke. Terus nyampe sini jam 6 pagi. Jam 7 pagi saya buka laptop. Oke. Ngerjain sesuatu. Dan si WhatsApp-nya tuh masih nyangkut. WhatsApp dia di situ. Iya. Terus Oh ya. notif masuk. Ada yang mencurigakan. Gimana tuh mencurigakan tuh apa? Nggak kenal siapa. Kan saya sama dia tuh satu lingkup. Terus saling terbuka mengenal.
Saya, Sorry, saya potong. Viewers harus tahu juga, Teh Wulan ini kuliah ya. ya aku sekarang masih kuliah. Berarti pacarnya juga satu kuliah ya. Satu kuliah, Satu kuliah ya viewers ya. Oke lanjut. Nah, nanti masuk biasanya kan tahu siapa temennya dia. Nah ini tuh nggak dikenal orangnya. Oke. Pas saya buka chatnya, wah chat ini tuh Oke, Mungkin bercanda kali. Wah itu apa? chatnya Apakah sayang-sayangan? Apakah ada papapan? Ya kita nggak tahu. Waduh, ya. waduh, waduh. chatnya mesra dan Nggak wajar lah ya. ya nggak. Berarti memanggil sayang-sayangan. Mm-mm. Oh, oke. Cowok tawuran ada pria sejati. Nah, pelaku sama Anda. Kata guru lah. Saya mendukung. Oh iya. Tolong. Ya, oke. Terus Nah udah gitu nanya lah siapa, terus kayaknya maaf hilaf gitu. Hilaf itu udah bahasa. Iya, Masih. karena ketahuan. maaf. Hilaf itu sengaja lupa sama kayaknya. Tapi yang bikin greget tuh bisa-bisanya lagi bareng kondisinya mereka chatan sayang-sayangan itu tuh lagi bareng sama saya. Tapi kan beda bis. Iya, kan itu lagi istirahat terus chatan mereka tuh. Terus selama 3 hari kita study tour ke Jogja kan bareng sama saya tuh. Iya. Sempet-sempetnya. Berarti Selingkuh ilmunya saya. udah tinggi gitu ya. Olahraganya itu tingkat tinggi. Kayaknya Anda juga kalah sih. Nggak sampai Perempuan gitu. gitu ya. Anda mah langsung ketahuan bisa selingkuh. Belum selingkuhnya udah ketahuan. Kalau saya sengaja bro. Oh biar aman. Biar putus. Ya udah bosan nih caranya. Oh, biar bosen jadi nyari masalah. Nah, masalah. Tapi maaf nih, tadi aku mau nanya. Punten mas. Yang selingkuhnya itu lebih cantik atau cantik nggak? Aku nggak tahu, soalnya Oh. nggak kenal. Cuman Karena di WhatsApp ada profile picture. nggak ada profile picture. Kan Gen Z sekarang kayak gitu. Tapi masih berbentuk manusia lah ya. Manusia. Karena kita ada temen ya yang selingkuhnya sama yang bukan kamu, orang Iya. teman kita yang lain Iya, iya. yang di sana wah gawat kan. Iya. Oke. Terus lanjut Teh. Iya, bisa-bisanya gitu. Sama saya lagi bareng, lagi biasa-biasa aja. Kalau sempatnya buat selingkuh dan alasannya hilaf. Oke. Nah, pasti viewers penasaran kan. Hmm. Udah tahu selingkuh, kenapa masih jadian sampai sekarang? Nah itulah perempuan tuh bodohnya seperti itu. Oh, itu itu viewersnya kata Kang Hilmi ya. Kalah Ya, bukan bodoh perempuan tuh bisa memaafkan. Kalau udah sayang ya udah nggak apa-apa. Itulah. Mentoleransinya tinggi. Jadi intinya sayang. Saya, Aku sama putus kali mungkin waktu awal itu sempat kali ya. ya ngambek Bener. gimana terus akhirnya. Mungkin udah berubah cowoknya tobat, kilaf Iya. ya, nangis-nangis kan. Udah. Karena emang Kayak Pak Erik banget ya ini. Oke. karena emang gak pernah ada record sama temen cewek, jadi sekalinya. Ya berarti beneran kilaf sih, itu udah aja nggak apa-apa sih itu mah. Jadi kalau ada istilah tuh woman with feeling, man with logic itu benar. Oh Iya oke sih, oke. setuju. Benar. Yes, I see. Aduh, Saya kan, nggak semua nih. Saya pakai feeling dong. Karena saya bilang loving woman kalau saya. Lover man. Government. Oke. Pasang kasarnya playboy ya? Enggak. Oh iya. Oke. Viewers kita pindah dulu nih. Kayaknya Kang Hilmi itu punya unek-unek yang pengen dia sampaikan dari kisah nyatanya. Karena pernah diselingkuhin ya. Pernah diselingkuhin kayaknya wah lebih kasihan lagi nih ceritanya nih bener-bener nih. Ah, yes. Gini, Wah, nih. tadi kan Kang Hilmi ngomong Kang Hilmi pelaku dan juga korban. Saya mau nanya sebagai korbannya dulu nih. Oke. Nah, itu kejadiannya kapan? Statusnya itu diselingkuhin kan Kang Hilmi udah menikah ya? Kayaknya nggak pernah sih ini. Menikah dulu ya. Ya, kejadian itu waktu saat udah suami istri atau masih pacaran? Oke. Nah, coba silakan. Pas pacaran, menjadi pelaku. Pas pacaran menjadi pelaku. Intinya aja ya, misalnya. Oke. Ya. Pacaran menjadi pelaku. Laku. Menikah menjadi korban. Dengan cewek yang sama. Cewek sama. Oh. Menikah korban doang, nggak ada Karena pelakunya. revenge jatuhnya. Jadi si ceweknya bisa dibilang balas dendam. Nah, iya itu revenge. Udah. Dan sampai sekarang menjadi pelaku. Udah sih gitu. Oh iya. Oke. Nah, waktu Pak Hilmi jadi korban, hanya korban kah? Enggak juga sih. Itu lah viewers ya. Kita harus tahu juga nih kan. Ngomongnya hanya detail gitu ya. Harus detail kita harus tahu ya. Kalau Oke. nggak diomongin. Nah, waktu Pak Hilmi nggak juga sih ini, Kang Hilmi ini duluan apa dia yang duluan? Apa sama aja? Sama aja lah. Oh. Sama aja ya, sama aja ya. Mungkin saya lebih lihai gitu. Yakin lebih lihai. Kalau tahu. kalau lihat sih nggak ketahuan sih kan. Kan saya Iya. iya gitu lah. Ya, Kayak
kita lanjut viewers ya. Ada satu lagi orang nih. Oke, Ya. ya. Sendiri diri sendiri dia nanya diri sendiri. Iya, namanya Iya, ya. namanya Kang Erik. Ya. Kang Erik. Nah, Kang Erik pelaku atau korban? Dan dua-duanya nggak pernah ketawa dia. Luar biasa. Kayaknya Iya, selingkuh. Oke. Nah, kita berarti viewers dan kita pengen tahu biar nggak ketahuan tuh gimana. Jadi biar nggak ketahuan itu ya, kita harus diem-diem dong tentunya ngomong. Jangan diumbar-umbar lah punya yang aib gitu. Tapi kayak cowok saya juga kemarin diam-diam tapi ketahuan. Pasti banget ketahuan. Nah ya itu kan ada pepatah ya, sepandai-pandainya tupai melompat, Akhirnya akhirnya kelop juga. iya. Oke. Iya, kebetulan aja mungkin lagi emang udah saatnya gitu. Ketawa. Nah saya juga sebenarnya bukan nggak ketahuan ya, emang nggak ketahuan awalnya, cuma ujungnya ketahuan juga sih, makanya hidup saya susah kayak sekarang gini karmanya gitu. Oh ya, Jadi saya kasih nasihat jangan pernah selingkuh sama siapapun juga, terus baik sama orang. setia. Oke. Be a real man. Jadi ini sesi curhat ya viewers jadinya ya. Oke. Curcol. Nah, kalau nggak pernah ketahuan, Kang Erik, tapi kan kita tuh tahu lah. Kejadian. Ya sebenarnya itu hal yang nggak benar. Iya, iya. Contoh aja, misalkan saya sama teman saya pergi ke tempat lokalisasi berdua gitu ya, kan beda kamar. Nah, Kok teman lokalisasi? yang bisa itu kan selingkuh juga ya, Oke. selingkuh juga. Iya. Misalkan teman saya main sama si itunya, saya ke kamar saya sebelumnya nggak apa-apa, saya cuma ngobrol doang. Cuma saya takut dia anggap pun, nggak gaul, nggak gituan gitu. Padahal aku cuma ngobrol gitu di situ. Sebenarnya Cuma saya bingung gitu ya. Ini mah ada kejadian gitu kan. Iya, iya. Ya. Saya pernah Orang lain ya. berdoa hari. Saya bilang, Iya. mas saya deh. Iya. Ya itu buat PS. Nah, Iya. Kan ngobrol lah. Nih cabut yuk. Kan ngomong. Kemana? Gampang lah. Nelfon lah. Di mana? Ya begitulah. Bawa temennya. Akhirnya apa? Begitu. Sampai ada yang ngorbanin uang listrik. Oh, Uang listrik rumah. Uang listrik rumah hanya buat seperti itu. wah, Ada bener sih. Luar biasa kan? kudu ngobrol sama saya orangnya, nanti saya bikin tobat, tenang. Malam takbiran. Dibikin tobat atau dibikin handal, Pak? Oh enggak, bikin tobat lah. Jangan nggak baik, maka Oke. Luar biasa, itu berarti orang itu sangat solutif ya. Solutif, harus sehatif. Pengen uang listrik kumaha teh. Pakai dulu viewer. Oke, kumaha. Nah, kita selalu semangat seperti itu. Nah, baik lagi ke topik kita perselingkuhan ya. Standar beda ke teh bulan ya. Standar mau teh bulan, orang udah selingkuh itu apa? Kan selingkuh itu bukan berarti, sorry ya viewers ya, berhubungan badan doang. Ya. Ya kan, selingkuh itu ada yang ngomong chattingan udah selingkuh, ada yang ngomong follow-followan, like-likean udah selingkuh. Nah, standar teh bulan, cowok Anda selingkuh itu seperti apa? Dari chattingan sayang-sayangan atau udah punya perasaan mengagumi yang berlebihan ke lawan jenisnya, itu udah termasuk selingkuh sih kalau menurut saya. Oke, kalau dia melakukan itu ke public figure, dia ceritanya itu dia ngefans ke si A, dan si A ini tesnya public figure tapi kelasnya baru selebgram. Kalau kelasnya baru selebgram ya selingkuh. Karena kan kemungkinan genetisnya juga lumayan dibandingkan seleb yang emang udah top banget. Jadi mungkin lebih apa ya, lebih Lebih luar biasa ya. kayak gitu ya tuh. Mungkin kalau kata anggapan cewek tuh, cowok nge-like foto cewek siapa di IG ataupun di mana, selingkuh sampai rame bahkan kayak gitu ya kalau cewek tuh. Oke, jadi dari karena nge-like aja, Bisa ribut, kasus banyak. Itu bisa ribut ya? Banyak. nah ini kisah nyata nih kayaknya. Nah, gimana coba? Baru kejadian tadi malam. Baru nge-like, udah langsung bisa ribut. Nah, gimana nih? Coba ceritain. Enggak ada ya, itu mungkin misalnya di medsos ya. Nggak di medsos. Jadi ada cewek sama cowok biasa lah pacaran. Oke. Terus cowoknya iseng buka medsos. Dia sebenarnya postingannya mungkin dengan asumsinya tuh, wah ini cewek buhay seksi lah. Tapi Pada pasangannya. Dia punya dong, dia imajinatif, benar nggak? Dia apa Anda nih maksudnya? Cowoknya. cowoknya. Iya. Kalau saya nggak seperti itu. Tapi emang bener bohai di itunya. Saya nggak tahu, saya kan nggak ngeliat. Asumsi. Asumsi. Kalaupun bukan Anda nggak mungkin kan. Kalau Anda berani. Bohai gitu kan. Oh, saya nggak tahu. Iya. Kalau saya mah, Bohai gitu. kalau saya memang orangnya suka nggak. Iya. Oke. Berarti Masih bukan penasaran Kak Hilmi, waktu Pak Hilmi selingkuh, ketahuannya gimana? Ketahuannya itu yang kapan nih ketahuannya nih? Oh banyak. Banyak. Iya. Pas sebelum nikah, pas sudah nikah. Dua-duanya? Awal dulu. Kalau sebelum nikah karena mungkin masih apa ya, novice lah ya, masih Pemula gitu ya. pemula, belum ngerti.
Tapi karena mungkin libido cowok tuh lebih tinggi kali ya. Ya kadang-kadang ketahuan bodohnya tuh ada. Semakin skill biasa mungkin Atau mungkin aku sengaja diketahui biar Anda mau cari perhatian ke lawan enggak. jenis Anda gitu. Dulu Cari awal perhatian. enggak. Cuma lama karena mungkin kebosan juga udah kagok gitu. Oke. Nah, viewers, untuk viewers tahu ya, Pak Helmi udah nikah 3 kali. Nah, pertanyaan 2 kali. 2 kali 3 kali. Dua kali kayaknya 2 kali. Oke, Ini 2 kali resmi, Oke, oke. 1 kali silih. Kayaknya gak perlu disebut deh itu. Nah, Saya sebut lah itu lah. pertanyaan Ya. saya dan saya kan viewers juga pengen tahu, Pak Helmi sebagai pelaku itu di pernikahan yang mana? Pelaku itu Ya, sebagai pelaku. sementara sampai 1 2 lah. Sementara sama 2. Kawan. Ini nikahnya 2 kali 3 kali Pak Yogi. Kayak jamu aku sendiri, gue udah ngelamat nih. Oh ini belakang jauh. Ya udah. Yang pertama yang kedua Tapi kita pulang rumah aman nggak? jangan di kos ya. Ya gimana nih kita kan mau Ya itu pernikahan pertama, pernikahan kedua sudah melakukan. Yang ketiga Belum. on proses On proses melakukan. pembat. Alhamdulillah, Bapak. Jangan takut tuh. Oke, itu viewers nilai sendiri ya. Orangnya ini benar atau munafik sama viewers. Karena kamu nafiknya dulu aku salah. Dulu aku salah tadi viewers. Oke. Nah, balik lagi ke Pak Erik. Nah, saya emang enggak. Kan nggak pernah ketahuan gitu. Iya, iya. Rapi banget. Rapi. Rapi banget. Mantap. Sudah nikah baru sekali. Nikah baru sekali. Baru sekali ya. Oke. Nah, rapi banget itu Pak Erik melakukannya sebelum nikah pas Oh, sebelum nikah, saya setelah nikah nggak pernah selingkuh. Ya. Nggak bisa juga. Kenapa? Nggak bisa. Kuat ya. Nggak, karena saya sayang sama istri saya, jadi saya nggak bisa. Sama ada 5% lah ke atas nggak punya duit sih. Oke. Tapi saya lihat Anda di handphonenya banyak. Yang dulu. Jaf deh. Oh, di HP saya emang banyak apa kayak misalkan doa gitu Berarti ya. ada. Anda nggak posting pasangan ada dong. Oke. Anda nggak posting pasangan Anda. Maaf, Anda nggak post dengan pasangan Anda. aku sebetulnya puas-puas aja dengan pasangan kan sebelum nikah ngomongnya kan. Kita sayang. Iya. Kalau saya nggak mungkin nyimpan Jaf file dong. Oh enggak juga, saya emang koleksi itu. Saya kan beli itu pakai kartu kredit tuh. Oke, viewers. Oke. Ini bagus banget nih. Pak Helmi bawa topik JAF. Buat belum tahu, JAF itu adalah film porno, bokep. Nah, saya mau nanya nih ke topik perselingkuhan dengan film bokep, film porno. Oh, saya baru tahu sih, Jeff. Saya pikir anime Naruto. Saya nyimpen anime Naruto di HP saya itu, bukannya film bokep. Oke. Anime apapun namanya intinya yang mau kita guys bawain adalah film bokep, film biru. film biru, film. Nah, Lu film. baik lagi nih sama nih kata Wulan. Kalau cowok Anda nonton film bokep, pernah selingkuh apa nggak? Enggak ya? Kalau saya suka. Setuju ya? Iya. Berarti itu bukan selingkuh ya? Karena Asal nonton bareng ya? enggak, karena kan emang nafsunya cowok tuh katanya lebih tinggi. Betul. Enggak. Nah, daripada merusak Kebanyakan. orang Tidak, nyata di sekitarnya, mending ya udah alur. Oh iya. Nanti Salurnya salurkan ke film bokep daripada ke film lain gitu. Kenapa nggak suka ke pasangannya? Merusak saya dong. Ya kita pacaran sehat nggak boleh gitu. Kamu ngajarinnya nggak bisa. Ini wanita. Tapi lu negara bebas lah bro. Enggak juga, ada hukum di negara ini. Ada hukum agama dan hukum normal. Mama Hilmi nonton ya? Oke. Makanya saya apartemen bro. Nah, Wow. berarti tidak masalah ya dengan pasangan nonton film dewasa. Tidak masalah ya. Nah, tapi kalau ini topiknya saya nggak bisa tanya ke Tewlan, saya ke Kang Hilmi. Pasangan Anda nonton film, melakukan dengan Anda, berfantasi tentang film itu. Selingkuh nggak? Enggak. Selingkuh dong. Enggak. Udah nggak mikirin kamu berarti. Udah. Bodoh. Karena Itu saya awal permulaan dari selingkuh sebenarnya. sebenarnya juga. Karena dia juga melakukan itu. Karena itu. Oke. Berarti enggak. Oke. Kalau dari sisi Kang Hilmi, Oke, sebelum saya mau ngomong kamu nanya juga yang dia tuh. Kamu kan ditanya yang mulu, tanya yang dia. Iya. Ada yang nanya dong. Kamu yang nanya. Bentar, dia harus jawab dulu. Yang mana yang Gel? Anda atau pasangan Anda nonton film Ya, dia? itu termasuk selingkuh. Termasuk Termasuk selingkuh. Kenapa? Karena dia udah nggak mikirin saya juga udah nggak mikirin dia. Jadi saya usahakan gimana dulu pas saya menikah pengalaman saya udah nggak kurangin yang bokep-bokep gitu. Ngurangin kan, bukan Iya, kayaknya udah nggak juga sih ya. Mungkin ada khilaf yang namanya kan Iya. laki-laki suka hilaf. Tapi yang penting ada upaya gitu ya, upaya ke arah itu. Kita harus maju gitu, berdikari dan gimana caranya untuk nggak kayak gitu lagi.
Oke, nah pertanyaan saya dan viewers juga pengen tahu, biasanya pasangan untuk cewek cowok kalau udah menonton film dewasa itu kan berarti ada ketidakpuasan dari pasangannya. Betul. Setuju nggak? Belum tentu. Setuju nggak? Tewolan setuju nggak? Aduh, nggak bisa mutusin setuju atau enggak. Nggak setuju nggak dengan opini itu? Berarti enggak sih? Mereka menonton film dewasa. Kalau buat yang udah menikah mungkin dia tidak puas sama pasangan, tapi kalau buat yang belum menikah kan nggak bisa mengeksekusi pasangannya. Jadi Kata siapa nggak bisa? Ya karena Ini ada pakar-pakar yang di sini loh. enggak sih. Anda juga. Enggak aja. Kamu berdua Viewers, sih. kita punya pakar-pakarnya di sini nih. Oh iya. Ya, kalau dikasih saya mungkin enggak, karena kan Iya. dia nggak bisa mengeksekusi oke. nafsunya ke saya gitu. Nah, kalau gitu Jadi saya mau nanya nih ke Tewolan. Subhanallah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya viewers, kita mulai jadi ceramah agama ya. Nah, saya mau nanya ke Tewolan lagi nih, kan? Karena dari statement Tewolan, karena dia tidak bisa melakukan ke Tewolan, berarti kalau dilakukan ke orang lain boleh dong? Nah, karena kita tidak memberikan Ya, Ingat. salah. yang Teteh lakuin itu udah salah dan nggak benar. Gimana persepsi orang dan viewers kita yang nonton? Nah, sekarang Teteh tidak nih, Mm-mm. ya kan? Tidak bisa pada Teteh. Berarti si cowok Teteh kalau mau Tidak kontak bisa untuk tidak tahu nih. kita pakai statement dia aja, Oke. tidak bisa, oke kan? Cowok Anda pengen melakukan dengan orang lain, Teteh nggak boleh larang dong harusnya. Ih, nggak boleh kalau melakukan sama orang lain. Nah, berarti kan situ egois. Kan, tapi kan saya juga nggak melakukan sama orang lain. Iya, benar. Tidak dosa. Iya. Itu kalau sudah menikah kali. Hukuman itu adalah Iya. neraka, bah. Oke. Saya nggak terima kayak begitu. Belum sekarang zina kan ada undang-undangnya pidana. Bahaya, bisa digerbek. Tapi sekarang living together doang juga itu nggak boleh. Iya, kok bawa ke bawah nggak boleh dari dulu juga. Tapi sekarang dibikin undang-undang. Iya. Oke, saya suka nih topiknya zina ya. Saya pindahin dulu topiknya, subjeknya ke Pak Helmi. Bawa ke bawah. Zina itu tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Kumpul kebo itu tidak boleh. Nggak boleh. Pernah nggak Anda melakukannya? Selama belum bertobat. Selama sudah bertobat, ya alhamdulillah. Iya juga sih. Iya lagi. Betul. Saya tidak nanya itu. Iya, saya Pernah tidak Anda melakukannya? jujur emang pernah lah. Pernah. Pernah. Kapan nih kejadiannya? Pas suami istri. Kok Pas suami suami istri. Suami istri lah. kan Yang sudah yang nikah ketiga. kan kumpul Saya berzina dengan istri saya. Iya sih, nggak apa-apa sih. Gak apa-apa dong. Enggak. Kalau nggak, Salah. Allah sudah mehalalkan Tapi bukan zina juga, maksudnya malah lebih Iya. ke pahala ya. pahala. Iya. Bagi malam Jumat. Baju keluar. Jadi sampai Gimana enggak udah. Oke. Viewers, saya ganti topiknya jam zina. Kumpul kebo. kumpul. Oke, pernah nggak Anda melakukan itu? Pernah. Kapan? Udah lama bro. Pas yang satu, kedua, sebelum, apa yang ketiga? Yang ketiga. Berarti Anda udah selingkuh dari istri yang ketiga. Ketiga. Tadi itu sebut yang ketiga. Kamu cuma nikah 2 kali, nggak tidak ada ketiga. Dia kan cuma resmi bro. Oh iya. Oh, Unofficially lah. Unofficial, belum. ingat ya, Anda nggak resmi loh. Ini ada statementnya di sini. Iya. Ya. Kalau Anda pernah bawa ke nggak? Udah Oh iya. Nah. So gini bro. Saya pernah nih. Main ke Jakarta. Sama temen saya. Dari Bandung. Main ke Jakarta. Oke. Main ke kosan temen. Iya, kosan teman ya. Jakarta nih. Oke. Saya iseng sama temen saya buka laci. Apa nih? Kondom. Iya, Banyak Anda banget. sama saya waktu itu ya. Wah ngeri itu. Ya. Saya tunjuk kan nih buat apa? Mungkin buat tawuran apa? Buat lompat. Ya. Oke. Nah, masalahnya di mana kalau gitu? Masalahnya di mana? Itu berarti lakukan dengan pasangan bukan muhrim dong. Ya. Tapi saya hanya Itu Anda. secara global. Ya kalau ya. Secara global. Mungkin buat sebagian orang, kita bahas free sex sekarang. Mungkin untuk sebagian orang free sex itu adalah hal yang tidak baik. Ya. Ya. Ini buat saya. Ya. Nggak tahu kalau buat yang Oke ya. Nah, intinya ada orang yang anggap tidak baik, dan tapi ada juga orang munafik di sini. Nah, ada orang yang menganggap free sex itu hal biasa. Habis. Nah, untuk viewers tahu, kalau buat saya free sex itu hal biasa. Jadi saya tidak munafik. Oke? Ya. luar biasa. Tidak munafik. Ya. Kamu harus belajar sama dia. Nah, jadi kita balik lagi ya topiknya perselingkuhan lagi ya. Baik, Setuju ya? Setuju ya? Coba bongkar aib podcast bongkar aib sih lebih cerita aja, tahu aja ya. Oke, saya balikin lagi nih ke Pak Erik ya. Tadi kan saya udah nanya nih ke Tewolan, ke Kak Hilmi. Ini ya.
Nah, kumpul kebo, setuju apa enggak? Kumpul gue saya nggak setuju jelas. Pernah melakukan apa tidak? Saya kayaknya sih belum pernah, seingat saya ya. Iya beneran belum pernah. Ini kayaknya ingat dong. Iya emang belum pernah. Oke. Saya kan di rumah sama orang tua saya kan. Oke. Gimana caranya saya kumpul kebo? Oke. Saya pacaran juga. Saya Tapi pernah nggak sih kebonya dibawa ke rumahnya? kebonya dibawa ke rumah. Mungkin belum jadi kebo. Pas datang belum jadi kebo ya. Oke. Masih sapi lagi. Akhirnya jadi kebo ya? Jadi kebo itu beda lagi kan. Oke. Good. Oke, lanjut lagi perselingkuhan. Saat ini kan kita lihat perselingkuhan itu dilakuin dari segala kalangan. Iya. Udah yang bersuami istri, udah yang pacaran, bahkan yang istilah kerennya zaman sekarang yang hubungan tanpa status itu, Tuh ada sih. mereka tetap selingkuh. Ya kan? Nah, saya mau nanya pendapat global kalian ya. Jangan dari pengalaman pribadi, udah cukup lah pengalaman pribadinya. Iya. Pendapat global kalian setuju nggak faktor perselingkuhan itu baik lagi terjadi karena ketidakpuasan akan pasangan? Nah kalau itu setuju. Setuju? Setuju. Taylor? Setuju? Tidak. Tidak setuju? Oke. Kita tanya dulu yang setuju ya. Oke. Kenapa setuju? Nah setuju kan karena pasangan tidak puas. Tidak puasnya bukan Tidak puas terhadap pasangan. Ya, Ya. bukan semata-mata hubungan seks atau romantismenya. Betul. Bisa juga karena ekonominya, ya bisa dengan sifatnya segala macam kan. Oke. Ya, nah terutama yang sekarang lagi tren itu yang ekonomi. Pasangan nggak Faktor puas. ekonomi berarti ya. Nggak Oh. punya duit, viewers. Ya. Nggak punya duit. Karena ada berita viral nih ya, kemarin ada PNS yang belum diangkat gitu, sampai ada 50-an orang lah, mereka diceraikan gitu. Urusan iya. ekonomi ya, benar. Itu yang di Garut ya kalau nggak salah ya. Iya, di Garut ya. Di Garut. Soalnya saya pernah ngantar teman, belum percaya juga di sana. Iya, Emang gokil sih itu kota. nggak tahu di Pangalengan sih ya. Banyak Ya. kasus perceraiannya. Tapi lanjut. Ya udah itu cukup sih, menurut saya gitu. Oke. Taiwan setuju juga ya? Iya, aku setuju. Setuju. Faktor tidak puas terhadap pasangan. Betul. Ya. Gimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya, udahi hubungan sama yang pertama, lanjutkan hubungan sama yang kedua. Tapi aku masih melakukan sama yang pertama ya. Tah, itu pertanyaan kan? Nah itu. Yang harusnya mengudahi harusnya pasangan saya dong, kan dia yang Anak berselingkuh. punya sih. Sayang sih, Pak. Dia pemaaf dia. Sayang. Pemaaf. Enak cowoknya dong. Iya. Kan kita nggak tahu, mungkin juga cowoknya sekarang diselingkuh juga nggak tahu kan? Ya mungkin. Cuman dia mainnya lebih rapi. Iya. Iya. Atau udah tobat dulu bisa udah tobat. Ya, Kayaknya udah tobat bisa, main lebih rapi, jangan tukeran laptop. Kalau tukeran laptop jangan lupa di lock out tuh yang paling penting kan ya, kayak gitu ya. Oke, nah baik saya tanya Pak Hilmi ya. Tidak setuju karena tidak puas sama pasangan. Nah waktu Anda selingkuh Anda kenapa? Enggak ada. Banyak ini sampai global. Nah, tadi kan Anda mengakui kalau Anda pernah jadi Sama pelaku. ini global. Iya global ya. Banyak yang banyak sharing juga dong sama orang-orang. Iya. Oke, secara global itu gimana? Mungkin lebih kayak apa ya habit aja kan. Oh udah kebudayaan gitu. Itu kebudayaan kalau selingkuh tuh kayak pegel badan kayak apa gitu. Oke, itu secara global. Kalau waktu Anda jadi pelaku, kenapa Anda selingkuh? Kayak Secara pribadi. Secara pribadi, karena Anda udah mengakui di kamera Anda kok. Jangan bilang dulu nggak apa-apa. kalau saya pribadi Ya, kenapa saya selingkuh? Ya. nggak puas sama pasangan toh? Bukan karena nggak puas, saya puas. Cuma Tapi- pengen cari lebih aja. Oke. Pengen punya banyak lah ya. Pengen punya banyak gitu. Karena dulu kan kayak Makin gaya kan pergaulan juga kan. Teman-teman banyak yang banyak selingkuh di kota. teman-teman saya kan selingkuh semua tuh total. Oh, jadi- Sekarang kan. Oh banyak lah ya. Gitu. Jadi dia kalau makin nambah cewek tuh makin Makin gaya, makin gaul. Berarti lingkungannya yang lingkungan Lingkungan. yang toksik banget. Oke, berarti ada trofi nih antara teman Pak Hilmi itu. Nomor 1 suara juara Wah, selingkuh. iya. Ada dia. Jadi apalagi bisa ngasih cewek tuh. Wah, dipuja-puja. Mana nih ceweknya gitu kan? Oh, gitu. Kau udah ngapain sih? Mana ceweknya? Ini kan mana ceweknya? Buat saya selingkuh saya ngasih. Oh, berarti Iya. kasih. Wah, Saya nggak saya itu tapi. Ini viewers ya dia yang ngasih nih, pengakuan nih dia yang ngasih ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi nih. Berhubung juga waktu udah semakin tipis ya. Kalau kepanjangan juga capek nih saya ngomongin di sini kan. Nah, berhubung ada, saya mau fokus ke bintang tamu kita balik lagi Taiwan. Cowok Anda udah pernah selingkuh. Iya. Apa jaminan Anda tahu dia nggak akan selingkuh lagi? Nggak ada jaminan sih. Jadi based on kepercayaan sebenarnya. Iya. Kenapa nggak minta surat perjanjian di atas materai gitu biar nggak selingkuh? kalau formal. Enggak sih, ini karena hubungannya juga baru 1 tahun, jadi belum Terus kan? terlalu. Setahun udah lama. Ya, masih Udah lama tuh. Setahun udah Kamu aja belum setahun kan sama yang sekarang?
Setahun bro. Baru 9 bulan paling gila. Setahun. Oke. Setahun. Lanjut. Ya jadi Ini karena baru mereka sama orang aja. Maklumi aja. baru 1 tahun jadi ya nggak usah terlalu sulit sampai bikin surat perjanjian. Iya. Setahun. Ya. Kenapa sih? Kecuali kalau menikah baru pranata apa sih? Nota Yang pranikah. pernikahan. Nggak ngaruh. Kwitansi. Kayak gitu udah habit loh. Kenapa nggak sih kebalik aja? Kenapa nggak pingin dia bisa kok gue enggak? Ya itu mah di luar lah. Semacam kayak apa ya? Tunggu, Efek gitu. Pertanyaan kamu ini bagus. Tapi saya rasa dia juga udah selingkuh balik nih. Pernah nggak settingan sama cowok lain? Sering. Yang ada sedikit mesranya lah. Oh ya dong. Enggak ada. Apa sih biasa itu bro? Jangan depan kamera ngomong enggak. Enggak. Dan emang enggak ya. Pernah nggak jalan sama cowok lain berdua? Jalan enggak nongkrong pernah. Berdua. Iya. Menurut anda itu selingkuh apa enggak? Enggak. Selingkuh. Enggak. Selingkuh apa? Iya kak. Selingkuh. Selingkuh apa enggak? Enggak. Gini kak ya. Nah, iya. Selingkuh di sini. Klarifikasi viewers ya. Enggak karena aku ngabarin. Oh, oke. Oh, Aku mau nongkrong sama yang ini. Aku mau ngabarin sama yang ini kemana. Sampai dari jam berapa sampai jam berapa. Aku ngabarin. diizinin nggak? Iya diizinin. Dan orang yang bareng aku pun, lawan jenis yang bareng aku pun, dia kenal siapanya. Jadi mau kenalin. Berarti prinsipnya gini, kalau ngabarin boleh. Iya. Berarti kalau andai kata si cowok ini ngabarin, gue mau jalan dulu sama ini, mau nonton, boleh nggak? Kan ekstrem bro. Iya. Teulan udah ngabarin juga. Iya. Dia membolehkan. Kalau dibalik, dia mengabarin. Aku mau jalan sama si A. Aku mau nonton, habis itu mau makan. Boleh. Nonton makan lebih ke ngedate nggak sih? Wah bukan. Tergantung persepsi. Kan ngabarin. Intinya kan ngabarin. Nongkrongnya di sini lihat kan? Iya. Apa Iya. mau dia? Kamu bisa ngedate? Boleh nggak? Sebenarnya. Enggak. Tidak boleh. Intinya viewers Teulannya egois. Udah itu aja lah. Nah, view, Saya mengaku egois sih pak. nah dia mengaku itu viewers dia egois ya. Tapi ya udah, oke, nggak apa-apa. Itu kan pendapat orang masing-masing beda-beda ya. Kita semua sini pelaku dan kita juga pernah jadi korban. Termasuk saya viewers. Mereka pengen dengar itu. Termasuk saya. Gimana tuh? Ya. Pak Amin. Nah, Tahu sih tahu. Gimana? Bahaya. Tapi saya belum tahu. Nah. Kan kita salin bercerita. Tahu dia. Iya. Kalau waktu Pak Afin gimana nih itu kasusnya? mungkin untuk episode Iya. berikutnya. Eksklusif. Nah, jadi viewers kita mau jelasin juga kalau kita hari ini saya nongkrong di tempat namanya Kadia Coffee. Nice. Tempat yang seru, tempat ngopi. Mungkin viewers bisa main ya ke Kadia Coffee. Kalau mau Teulan ada di sini. Nah, Teulan ada di sini. Mungkin Gimana viewers bro? Alamat kan pada nggak tahu viewer. Kadia Coffee di mana? Boleh jelasin dulu? Jalan Kinanti nomor 21A Turangga di Kota Bandung. Kota Bandung, oke. Buat warga di Bandung bisa mampir ke sini. Bisa mampir ke Hegar mana? Hegar mana Bandung? Perumahan Pewok. Bukan. Cikeco mah. Oke. Nah, intinya kopi kita selingkuh kita udahin saja. Nah, terus saya jangan akan bosan-bosan ngingetin ke viewer, jangan lupa like, subscribe, dan Nyalakan lonceng notifikasi. oke. Thank you. Next time kita ketemu lagi dengan bintang tamu yang lebih menarik. Sarannya Jadi apa? Kalian nentuin, gue mau ngikutin. Gue kan udah ngomong sister home. Sister Hong, lu Ikut nggak bisa tentuin topik satu. Yang lagi dulu lagi seru. Yang Gen Z tuh itu. Biar nambah followersnya. perselingkuhan. Udah sih. masih berdua. Masih berdua. Oke, gue kebayang tuh ngomong apa kalau begini. Iya. Terus gue Ayo nggak juga gitu. Boleh dia. Nggak. Oke, perselingkuhan ya. Enggak. Kok masih kenal mulu anjing ngomong. Ya gimana lu semua topik enggak? Lu pasti lu kan kali lu enak Nyokap kali. gue nonton nyokap. Oh iya iya. Jangan. Ya udah, gua nggak akan ngetos deh. Gua belum nggak. Pasti Ajak dia aja. Nggak ada kan saya. Ya ini juga bisa ngetos di sini kan? Ya dia makan dia bilang ya. iya. Ngeliat siapa? Lu kirim ke Wadi kan nanti? Enggak lagi dikit lihat tuh enggak apa-apa. Kayaknya gue nggak peduli deh. Oke. Perselingkuhan ya. Anjing dah. Gue mau ketawa aja kalau perselingkuhan. Gampang banget tadi kata gua. Ya, dibukain pelan-pelan kasih terlalu sampai satu-satu tuh pelan-pelan.
Oke. Di sini siapa pelan-pelan. Nama saya Hilmi. Itu. Habis Lu itu ini bawa kebakar apa ya? Nah, Kebakar nggak sih? Enggak, baru matiin. Sama nih. lu nggak ngelaporin biar udah. Dan tegang. Bangsat anjing. Mau sana nefel banyak bunuh nonton anjing.